Hai, balik lagi ke Tanya Properti Anthony. Hashtag Tanya Properti, apakah bisnis kosan itu masih menjanjikan dengan banyaknya kantor yang memperbolehkan sebagian karyawannya WFH untuk hemat space kantor? Sebenarnya kalau misalkan untuk masalah WFH sendiri itu Bapak Ibu nggak perlu pusing karena semakin banyaknya WFH artinya mereka itu semakin banyak ada di dalam kos-kosan. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau membuka kos itu malah menjadi ladang buat Bapak Ibu bersaing secara fasilitas, bersaing secara supaya kamarnya itu nyaman sekali untuk ditinggalin, bersaing supaya mereka itu bisa betah karena pencahayaannya bagus, karena meja kerjanya nyaman dan mereka itu nggak perlu pindah ke kafe untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dari kantor. Kosan sendiri aku yakin itu juga akan berevolusi semakin dengan perkembangannya zaman. Kalau aku memperhatikan 5-10 tahun ke depan Bapak Ibu akan ngerasain orang-orang seperti milenial, Gen Z itu sudah mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi membeli rumah. Fokus mereka adalah punya sewa-sewaan yang nyaman untuk mereka tinggalin. Dan yang akan lebih gencar ke depannya, Bapak Ibu boleh perhatikan apa yang aku omongin hari ini. 10 tahun ke depan, anak-anak milenial dan Gen Z itu akan memilih satu rumah yang satu lantainya ukurannya tuh 50 sampai 60, tapi mereka bisa tinggal satu keluarga di sana. Mau 40 meter, mau 50 meter atau 60 meter. Intinya mereka itu ada satu living room, ada 2 kamar di dalam satu tempatnya itu. Ini sudah seperti konsep-konsep yang ada di luar negeri seperti di Singapura. Biasanya metodenya tuh bentuknya apartemen. Tapi aku ngelihat apartemen di zaman sekarang itu masih kurang nyaman untuk mereka tinggalin. Tapi kalau aku lihat apartemen yang di daerah Jakarta itu masih tidak nyaman. Kenapa? Karena aksesnya terlalu tinggi, parkirnya itu terlalu rebutan, dan biasanya mereka itu ngerasa kalau misalkan share terlalu banyak itu gak nyaman. Yang lebih nyaman itu adalah apa? Ruko-ruko seperti 3 lantai, 4 lantai yang mereka masih bisa naik tangga, itu mereka satu lantainya itu ukuran 50, ukuran 60 ditinggalin oleh satu family. Ini yang akan menjadi tren ke depannya. Mungkin belum terlalu banyak. Kenapa? Karena pembiayaannya sebenarnya susah. Untuk pecah sertifikatnya itu juga sebenarnya berat. Apalagi ini masih terdengar asing untuk di Indonesia. Tapi aku yakin ke depannya itu bakal seperti itu. Yang pertama, developer itu pasti jauh lebih hemat. Secara biaya tanahnya lebih murah karena apa? Dibangunnya langsung 4 lantai dibandingkan dia menjualnya itu 2 lantai. Pasti secara HPP untuk menjual satu lantainya itu jauh lebih murah. Yang kedua, mereka itu pasti bisa memenuhi kebutuhan dari parkirannya juga. Kalau apartemen karena unitnya sudah terlalu banyak, ukurannya juga cuma kecil-kecil, bisa ditinggalin hanya satu pasangan, itu parkirannya juga sangat-sangat tidak masuk akal. Biasanya bisa 1:3, 1:5, yang paling parah itu bisa 1:10. Ada itu di Pluit Muara Karang yang bentuknya 1:10, parah sekali. Artinya satu parkiran mobil itu ada 10 apartemen yang bersaing untuk mendapatkan satu slotnya. Ini sebenarnya sangat tidak sehat. Makanya kedepannya aku percaya semua itu bakal bentuknya tuh seperti co-living kecil ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Menurutku ini juga sama menariknya. Ini adalah pertanyaan tentang developing. Kok saya ada tanah di Lubang Buaya, Jakarta Timur, NJOP 3 jutaan, lokasinya strategis, jalan itu 5-6 meter untuk raw-nya. Di sini lagi banyak developer kecil, main tiny house, menawarkan bisa beli rumah di Jakarta nggak sampai dengan harga 1 miliar. Baiknya saat ini saya gunakan untuk bangun 5-6 unit tiny house atau untuk jadi kos-kosan. Menurut Bapak Ibu semua yang bagus itu seperti apa? Bapak Ibu boleh pause videonya ini kemudian isi di kolom komentar dulu. Kenapa? Supaya ketika Bapak Ibu menjawab artinya Bapak Ibu ikut berpikir. Saya kasih pause selama 3 detik. 3, 2, 1. Nah, Bapak Ibu boleh pause dulu, habis itu Bapak Ibu isi-isi dulu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu itu menjawab dan ternyata jawabannya itu salah, kemudian diberikan sebuah solusi, Bapak Ibu itu akan langsung ingat di core memorinya dibandingkan dengan Bapak Ibu hanya mendengarkan apa yang aku omongin. Jadi menurutku penting sekali ketika kita bermain seperti ini. Stop, Bapak Ibu jawab pertanyaan, kemudian Bapak Ibu
Lanjut lagi menuju videonya. Jawabannya adalah lebih bagus membuat yang tiny house. Kenapa? Karena posisinya sudah terbukti kalau tiny house itu yang laku. Bapak Ibu jangan sekali-sekali berani membabat alas. Suruh orang lain aja yang membuka marketnya. Ketika marketnya itu sudah mulai terbentuk, baru Bapak Ibu itu masuk ke pasarnya itu. Kebanyakan dari kita itu tidak menggunakan prinsip dari Alfamart, Indomaret. Indomaret membuka cabang, dia itu membabat alas dulu. Ada tim risetnya, dia ngelihat oke atau enggaknya, mereka bikin satu cabang. Alfamart di lain pihak dengan gampangnya dia tiru aja lokasi Indomaret yang berhasil yang mana, dia ikutin di sebelahnya persis. Nah ini yang kita harus lakukan, karena kita capitalnya belum sebanyak mereka. Kita jangan main trial error terlalu banyak. Jadi ketika Bapak Ibu tahu di daerah sana tiny house yang memang rame, ya udah Bapak Ibu bikinnya yang tiny house. Bikin gimana caranya harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Fokus ke situ aja. Yang kedua, ketika Bapak Ibu itu masuknya ke dalam kosan, jangan salah Bapak Ibu. Bapak Ibu bangun harga per meternya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan bikin tiny house. Karena tiny house itu mungkin Bapak Ibu hanya bikin 2 kamar. Ketika Bapak Ibu bikin kosan, Bapak Ibu itu akan bikin sampai dengan 7 kamar, 8 kamar. Artinya ada 8 unit yang Bapak Ibu harus isi interiornya. Ada 8 unit pintu, 8 unit AC, 8 unit kasur, dan masih banyak lainnya. Yang akhirnya membuat HPP-nya itu lebih besar. Dan ketika kita mau jual, kita akan berjualan dengan harga bukan lagi 1M. Mungkin bisa jadi 1,5 M, bisa jadi 2M. Yang pertama, secara izin belum tentu izinnya dapat. Yang kedua, harga jualnya itu lebih tinggi jauh, yang artinya marketnya belum tentu ada. Yang ketiga, pembiayaan dari banknya. Kalau bisa menjual unit kos-kosan, pembiayaannya itu tidak semudah itu. Karena DP-nya harus 30% sampai 40%. Kenapa? Karena Bapak Ibu membentuk sebuah HPP kos-kosan ini beserta dengan furniture interior yang ada di dalamnya. Nah Bapak Ibu tuh harus ingat, ketika Bapak Ibu itu HPP-nya 1,5 miliar, di mana 300 jutanya itulah furniture, sebenarnya HPP-nya Bapak Ibu itu adalah 1,2 miliar. Ketika Bapak Ibu itu jualannya di angka 2 miliar, bayangkan selisihnya itu jauh sekali Bapak Ibu. Yang bank nilai itu adalah 1,2 miliarnya, Bapak Ibu menjualnya dari angka 2M-nya itu. Kalau misalkan banknya itu ya udahlah akan ngecek keuntungan developer juga, dia mungkin akan memberikan itu 1,5 secara appraisal unitnya. Artinya customer harus membayar 500 juta plus mungkin DP-nya 10% dari 1,5-nya itu 150 juta. Customer membayar 650 juta dan gak gampang untuk dapat customer yang bayar segitu. Jadi Bapak Ibu harus bermain smart. Ketika marketnya di tiny house, ya Bapak Ibu fokusnya di tiny house aja. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, lebih baik invest kosan atau kontrakan di pusat kota? Ketika Bapak Ibu itu fokusnya di pusat kota, artinya Bapak Ibu itu tanahnya lebih strategis, sewanya lebih oke, tapi bentuknya itu masih kontrakan. Atau invest di kosan yang mungkin daerahnya tuh gak langsung di daerah pusat Jakarta Pusat, tapi agak lebih ke pinggiran mungkin di Karawaci. Kemudian itu sudah bentuknya kos-kosan, kamar. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya semua itu tergantung dari Bapak Ibu beli harga unitnya berapa dan harga sewanya berapa. Saya selalu membuka kemungkinan, oh kalau ternyata kontrakan itu lebih tinggi, ya kenapa saya nggak beli yang kontrakan? Ngapain saya harus repot-repot cari kosan? Semua itu Bapak Ibu harus hitung secara ROI-nya. Bapak Ibu analisa dulu ketika bikin kontrakan, kompetitornya oke atau enggak. Harga jualnya itu bagus atau enggak. Setelah dihitung-hitung yieldnya itu berapa, kontrakan berapa, kosan berapa. Tapi logisnya sebenarnya yang paling bagus ya tetap kosan. Harusnya ini ibaratnya kayak sapi lah. Bapak Ibu kalau sapinya itu hanya dipotong-potong di pasar, sama nanti setelah di supermarket itu dipotongnya lebih kecil lagi, dipisahkan antara mana yang sirloin, mana yang tenderloin, terus kemudian di wrap lagi, ya udah pasti lebih mahal yang di supermarket. Ya kalau Bapak Ibu sewanya hanya kontrakan, ya itu kayak sapi itu ya potong-potong di pasar aja. Unitnya masih gede, teman-teman harus masih potong kecil, lebih kecil-kecil lagi. Ya pasti lebih bagus mana? Ya pasti lebih bagus yang ada di supermarket. Tapi jangan salah, ketika dapat dari supplier sapinya, supplier itu lagi BU banget, sehingga Bapak Ibu dapat harganya tuh sangat-sangat murah. Itu juga bisa. Jadi kita tidak menutup kemungkinan mana sih yang lebih bagus. Ya kalau lebih bagus secara
angka atau hitung-hitungan ya pasti lebih bagus yang sudah jadi sirloin, tenderloin di supermarket. Oke, semoga 3 pertanyaan tadi sudah bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman. Dan jika teman-teman punya pertanyaan yang sama seputar tentang properti, mau developing, villa, kosan, perumahan, akuisisi atau apapun itu, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam kolom komentar. Kemudian kasih hashtag tanya properti. Nanti adminku akan sortir dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan aku jadikan video juga di next videonya. Thank you for watching. Dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video guys. See ya!